Kalau kalian dengar Kodak Vision, mungkin yang paling sering kalian dengar itu film Kodak Vision 500D atau 250D. Terus sekarang, terutama orang Indonesia makin tahu soal 50D, terutama sejak kemunculan Meosaurus yang cukup populer itu. Tapi gimana kalau Kodak Vision 200D? Di kalangan film shooter, film ini tuh gak banyak dilirik. Cuman menurut gua tinggal tunggu waktu aja sampai orang tahu kalau film ini adalah salah satu film terbaik yang wajib kalian coba. Ini adalah hasil foto dari Kodak Vision 200D yang diproses oleh Silbersalz yang ada di Jerman. Silbersalz sendiri adalah brand yang ngejual paket film Kodak Vision secara lengkap sekaligus proses, develop, dan scan-nya. Ya oke, emang nggak apple to apple sih nggak compare sama hasilnya dari Silbersalz ini karena scanner yang mereka pakai itu aja harganya 400 jutaan. Mereka pakai scanner Apollon 14K yang memang khusus untuk nge-scan film motion picture. Tapi dari hasil-hasil ini kita tahu kalau Kodak Vision 200D ini punya potensi yang cukup besar. Ya, hasil scan dari lab yang ada di sini mungkin gak akan bisa nyamain scanner Apollon, dari segi harga aja udah beda. Tapi seenggaknya bisa kita jadiin referensi lah supaya kita bisa ngejar look kayak gitu. Dan ini ngebuktiin kalau Kodak Vision 200D itu sebenarnya punya potensi. Kilas balik sedikit, film ini tuh sebenarnya udah banyak beredar di Indonesia, mulai dari yang modifikasi yang remjetnya dihilangin atau yang dijual sama remjetnya. Tapi seperti yang mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya, film yang banyak beredar dulu tuh film Kodak Vision yang udah expire. Ya, mungkin walaupun hasilnya bisa tetap bagus, tapi mungkin akan beda sama film fresh. Ya, akhirnya baru sekitar 1-2 tahun belakangan ini lah teman-teman Indonesia baru bisa nyobain Kodak Vision yang masih fresh dan membuka potensi untuk bereksperimen sama film-film ini. Dan Kodak Vision 200 ini bukan pilihan yang utama. Nah, di video kali ini gue nyobain film ini di Jepang dan akan ngasih beberapa alasan kenapa kalian patut nyoba film ini dan mungkin akan menjadi film favorit baru kalian. Gue pakai film ini di Yoyogi Park, Tokyo, dan saat itu cuaca itu lagi cerah banget, jadi menurut gue cukup pas lah untuk pakai film ini. Tapi sebelum kalian nonton videonya, pastiin juga kalian udah subscribe ke channel gue ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Jadi yuk sama-sama kita lihat videonya. Ini adalah hari kelima gue di Jepang. Pagi-pagi gue langsung jalan ke Yoyogi Park karena dapat info kalau bakal ada Yoyogi Park Flea Market, semacam pasar kaget barang-barang bekas gitu sih. Tapi sebelum kesana gue pengen pergi ke kuil Meiji Jingu dulu karena searah. Nah, gue set film ini di ISO 200 dan mutusin membuat foto-foto di gerbang atau torii gate-nya yang besar dan ikonik itu. Sesuai dugaan dari film Tungsten pastinya, bahkan di bawah sinar matahari yang cukup terik sekalipun, hasilnya tetap punya tone berwarna biru. Tapi ini yang gue suka dari film Tungsten. Gue gak butuh filter 85B yang kata orang tuh bisa ngenetralin warna biru ini. Karena menurut gue inilah karakter khas dari film ini dan juga 500D untuk ngedapetin tone berwarna biru itu. Gue juga suka sama warna hijaunya. Dan kalau ada kata yang tepat buat ngedeskripsiin hasil fotonya itu, menurut gue kata itu adalah adem. Buat gue lihat hasil fotonya tuh bikin adem aja gitu. Dari Meiji Jingu, gue jalan kaki ke Yoyogi Park. Dari jauh mulai kelihatan orang-orang yang siap-siap buat ngejual barang-barang bekasnya. Jadi pasar loak ini tuh nggak selalu ada, cuman di hari-hari tertentu aja. Dan kayaknya ya siapa aja bisa jualan, asal semacam daftar dulu gitu sih. Yang dijual di sini tuh benar-benar macam-macam, mulai dari mainan, barang antik, tapi yang paling banyak itu baju-baju sama sepatu bekas. Di sini gue sempet foto-foto suasana orang yang lagi jual beli. Dan ini adalah hasilnya. Waktu itu tuh sekitar jam 10 pagi, tapi mataharinya kayak jam 12, terik banget menurut gue. Akibatnya gue sering banget dapet scene-scene yang cukup kontras. Mungkin pakai film warna biasa, ini adalah kondisi yang sangat tricky. Perbedaan antara shadow dan highlightnya pasti bakal ketara banget. Bagian shadow pasti bakal banyak hilang detailnya. Tapi film ini dan mungkin film Kodak Vision lainnya, latitude-nya tuh cukup tinggi ya. Jadi di high contrast scene sekalipun, detail shadow bakal dapat di-retain dengan baik. Seru juga sih ketika gue kesana. Karena hari libur, jadi banyak yang ngajak keluarganya. Sekalian ada festival kecil-kecilan gitu dekat situ.
Gue suka banget sama beberapa sequence di foto ini. Foto ini tuh ngeliatin anak kecil yang lagi main bulu tangkis sama orang tuanya. Dan di foto ini gue semacam mencari kesan the joy of summer atau the joy of holiday gitu. Ya walaupun saat itu masih musim semi, tapi pas gue lagi di sana, kayaknya gue bisa ngerasain sensasi seakan gue ada di musim panas gitu deh. Festival yang ada di taman, keluarga, anak-anak, hari liburan, emosi kebahagiaan, elemen-elemen inilah yang ingin gue coba tangkap di beberapa foto gue ini. Sebenarnya menurut gue ada satu kekurangan yang cukup mengganggu dari film ini. Mungkin bisa beda-beda case kali ya, tapi kalau misalnya kalian nge-scan pakai scanner Frontier, skin tone yang dihasilin tuh bisa agak kekuningan. Cuman gue tuh ngerekomendasiin kalau Kodak Vision tuh baiknya di grading atau diedit. Kemudian kalau kalian koreksi skin tone-nya dari warna kuning ke warna orange, hasilnya tuh akan jauh lebih bagus secara keseluruhan, gak cuman skin tone-nya aja. Warnanya jadi true to life, mendekati seperti apa yang kalian lihat saat itu, dan yang pastinya gak akan ngehilangin karakter asli dari film ini. Setelah itu gue jadi suka banget sama film ini karena gue tahu harus koreksinya tuh kayak gimana, dan itu pun minor editing. Ini adalah foto terfavorit gue di hari itu. Ceritanya mereka kayak lagi main kejar-kejaran gitu aja. Dan gue suka komposisi dari ketiga anak ini. Dan sepertinya foto ini cukup menggambarkan nilai-nilai yang gue pegang sadar atau gak sadar. Menurut gue secara naluri, seorang fotografer tuh selalu berupaya untuk nunjukin nilai-nilai atau hal-hal yang mereka anggap penting ke dalam karyanya. Terlepas apakah mereka nunjukinnya secara halus ataupun jelas. Contohnya gue adalah orang yang seneng sama hal-hal yang berbau nostalgia. Buat gue, masa kanak-kanak tuh adalah trigger yang paling kuat dari perasaan nostalgia ini. Dan itulah yang menjadi trigger buat gue untuk nangkep momen ini. Gue ngebayangin betapa senangnya gue kalau gue bisa balik ke masa-masa itu dan main kayak mereka. Dan foto ini nge-trigger gue untuk ngerasain feeling-feeling nostalgic akan masa kecil gue. Oh ya, alasan lain kenapa gue suka sama film ini karena speednya yang rendah. Kodak Vision 500 dengan ISO speed 500 di kondisi cuaca yang terik kayak gini tentu jadi cukup tricky. Apalagi kalau kalian pengen pakai aperture yang lebar. Gue yakin di kondisi yang terik kayak gini bukan yang dipakai itu antara f8 sampai f16. Apalagi kalau kamera kalian tuh maksimum speednya cuma 1/1000. Pastinya nemu settingan yang cocok akan lebih sulit. Selain itu, ISO-nya yang rendah means grainnya jadi lebih halus. Tentunya gak lengkap tanpa foto orang nyebrang. Terus di jalan balik dari Yoyogi, gue nemuin orang yang lagi jual boneka kecil handmade gitu. Dengan bahasa Jepang yang sangat terbatas, gue nanya ke dia, boleh gak sih gue foto? Terus dia mengiyakan, dan jadilah foto ini. Nah, buat foto portrait pun, film ini juga oke loh. Gue suka sama potensi skin tone yang bisa dihasilkan. Tentunya setelah gue edit. Oke, itulah tadi hasil dari film Kodak Vision 200D. Nah, menurut kalian gimana nih? Kalau menurut gua, film ini punya kemiripan sama hasil dari Kodak Vision 500D dengan sedikit perbedaan. Basically, perbedaan mendasar dari film ini cuma ada dua, yaitu speed yang lebih rendah dan juga grainnya yang lebih halus. Sementara kalau 500D itu lebih cocok untuk sore-sore ataupun malam. Walaupun hasil di pagi sama siang hari itu sama-sama bagus, tapi potensinya tuh cukup besar kalau misalnya kita pakai di malam hari. Jadi kalau kalian sering foto siang-siang, in case kalian gak nemu 500D, 200D bisa jadi pilihan alternatif. Nah, seperti biasa, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like video gue, jangan lupa kasih komentar juga di kolom komen, dan jangan lupa juga subscribe bagi yang belum, dan sampai jumpa di video gue selanjutnya.